Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang corporate action. Perkenalkan, nama saya Mirzalia Imala Dewi. Corporate action, suatu kegiatan yang dilakukan oleh emiten secara sadar dan mempengaruhi harga saham yang cukup material. Corporate action merupakan langkah strategis yang dilakukan manajemen dalam rangka meningkatkan keunggulan daya saing perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan nilai pemegang saham. Pelaksanaan corporate action membutuhkan persetujuan pemegang saham, dana, otoritas pasar modal, dan berbagai pemenuhan regulasi dan ketentuan teknisi pasar modal sehingga dapat memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan. Tujuan corporate action yaitu untuk mencapai sasaran tertentu seperti meningkatkan modal perusahaan dan meningkatkan likuiditas perdagangan saham serta sasaran lainnya. Berikut beberapa contoh kegiatan corporate action, misalnya emiten membagikan dividen saham, saham bonus, pembayaran bunga kupon obligasi, stock split, warrant, right issue, redemption, dan lain sebagainya. Keputusan corporate action harus disetujui dalam suatu rapat umum baik RUPS ataupun RUPSLB. Hal ini penting karena kebijakan yang diambil selain mempengaruhi jumlah dan harga saham pasar, juga akan mempengaruhi para pemegang sahamnya. Jenis-jenis corporate action. Yang pertama ada saham bonus. Saham bonus merupakan pembagian bonus kepada pemegang saham dalam bentuk saham baru. Pembagian bonus diberikan cuma-cuma oleh emiten sebagai reward. Bonus berasal dari kapitalisasi agio saham atau dari selisih revaluasi aktiva tetap. Besarnya bonus ditentukan dalam RUPS. Dampak saham bonus. 1. Meningkatkan jumlah saham yang beredar dan berakibat pada meningkatkan faktor penawaran saham. 2. Jika permintaan tetap, maka harga saham akan turun atau terjadi koreksi atas harga saham sesuai dengan faktor koreksinya. Yang kedua ada right issue, adalah pengeluaran saham baru dalam rangka penambahan modal perusahaan. Right issue terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham lama atau saat ini existing shareholder. Pemegang saham lama memiliki hak memesan efek terlebih dahulu atau preemptive right. Pemegang saham lama harus melakukan right tersebut pada tingkat harga yang telah ditentukan. Tujuan right issue: 1. Untuk memperoleh dana tambahan dari pemodal atau masyarakat, baik untuk ekspansi, restrukturisasi keuangan, dan lain-lain. Right issue bisa disertai dengan warrant atau tidak, tergantung dari strategi perusahaan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Yang ketiga ada stock split, adalah pecahan nilai nominal saham menjadi pecahan yang lebih kecil. Misalnya nominal semula 1000 per saham dipecah menjadi 200 per saham. Tujuannya agar perdagangan suatu saham menjadi lebih liquid karena jumlah saham yang beredar menjadi lebih banyak dan harga menjadi lebih murah. Masa penukaran ditetapkan waktunya. Setelah batas waktu penukaran, maka saham dengan nominal lama tidak berlaku lagi. Dampak stock split. Yang pertama, saham yang dimiliki bertambah banyak dengan nilai nominal yang lebih kecil. 2. Harga saham secara teoritis turun proporsional. 3. Secara keseluruhan nilai kapitalisasi saham tidak mengalami perubahan. 4. Pada saat dimulainya perdagangan saham dengan nominal baru, maka harga pasar saham akan dikoreksi sesuai rasio stock split atas dasar harga pasar terakhir. Yang keempat, pembagian dividen merupakan pembagian sisa laba bersih perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham atas keputusan RUPS. Dapat diberikan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk saham. Bagi pemegang saham, penerima corporate action berupa saham bonus maupun stok dividen pada dasarnya sama karena keduanya dalam bentuk saham. Bagi emiten, pemberian corporate action ada perbedaan dari sumber dananya, yaitu saham bonus dari kapitalisasi agio sedangkan stok dividen dari laba perusahaan.
Yang kelima, spin-off. Spin-off terjadi ketika perusahaan melakukan perdagangan terbuka dengan menjual bagian dari asetnya atau mendistribusikan sebagian saham baru dalam rangka menciptakan suatu perusahaan yang terbuka. Sering sebagian saham baru akan ditawarkan melalui suatu right issue ke pemegang saham lama atau ditawarkan ke investor baru. Suatu spin-off menandakan jika suatu perusahaan siap untuk menerima tantangan baru yang sedang restrukturisasi atau memusatkan kembali aktivitas bisnis yang utama. Yang keenam, repurchase stock atau buyback saham merupakan pembelian kembali saham. Perusahaan membeli kembali saham yang telah diedarkan ke publik. Yang terakhir ada merger dan akuisisi. Suatu penggabungan terjadi ketika dua atau lebih perusahaan berkombinasi ke dalam suatu kesepakatan bersama agar kedua perusahaan dapat bertahan hidup dalam menjalankan kegiatan perusahaan bersama. Penggabungan pada umumnya terjadi ketika perusahaan dalam keadaan sulit atau pailit. Dampak melakukan corporate action. Emiten yang melakukan corporate action akan memberikan dampak baik terhadap emiten maupun pemegang saham. Yang pertama, dampak bagi emiten: meningkatkan modal perusahaan, meningkatkan likuiditas perdagangan saham, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, dampak bagi pemegang saham: jumlah saham beredar, komposisi kepemilikan saham, jumlah saham yang akan dipegang pemegang saham, dan pergerakan harga saham. Proses corporate action. Proses corporate action diawali dengan perusahaan mengumumkan aksi korporasi yang akan ditempuh, kemudian dilakukan RUPS atau RUPSLB untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan. Yang kedua, cum date atau tanggal terakhir untuk memiliki saham agar turut mendapatkan hak atas aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten. Yang ketiga ada ex-date, tanggal di mana pembelian saham setelahnya atau setelah tanggalnya tidak mendapatkan hak untuk aksi korporasi. Yang keempat, recording date, hari pencatatan kepemilikan saham dalam rekening efek atau KSEI, yaitu T+3 dari cum date atau 3 hari setelah cum date. Yang terakhir, payment atau distribution date, hari memperoleh hak dari aksi korporasi. Sekian dari saya untuk memaparkan materi tentang corporate action. Apabila ada salah dalam pemaparan materi dan kekurangan dalam pemaparan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.